bank, di mana ini terpisah sesuai dengan cabangnya masing-masing. Misalkan ada 3 cabang, cabang A, B, sama cabang C. Ya. Karena di sini penerapan sistem terdistribusi pada bank itu setiap kantor memiliki pemrosesan data sendiri ya. Namun jika dia pada operasional seluruh bank, maka sistem pemrosesannya itu merupakan sistem pemrosesan terdistribusi seperti ini ya. Untuk contohnya masing-masing cabang. Tentunya ini ada perantaranya melalui namanya komunikasi. Nah, untuk di keuntungan sama kekurangannya mungkin bisa dilihat di sini ya. Jadi lebih ke penghematan biaya tentunya di sini keuntungannya. Tapi untuk kekurangannya bisa jadi ada ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan keras tadi. Karena kan biasanya setiap cabang itu tidak sama ya penggunaan PC-nya tadi. Bisa jadi beda-beda masing-masing ya. Bahkan di sini kekurangan untuk sistem pemrosesan tersebutnya seperti ini. Dan juga untuk beberapa yang lainnya ini kita skip dulu. Ya. Nah, satu lagi di sini untuk arsitektur client atau server ya, di mana ciri khasnya itu bisa menggunakan komputer yang berbeda sama sekali. Jadi beragam komputer ini dari vendor yang berbeda itu bisa saling berinteraksi ya. Dan juga yang kedua, kemudahan softwarenya tadi itu bisa saling berinteraksi juga. Yang ketiga, database ini bisa dipakai barengan ya. Yang keempat, itu ada bagian client dan server sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kalau client itu lebih ke melakukan sesuatu permintaan data ya. Kalau server itu lebih ke menyediakan datanya. Jadi bedakan ya antara client ke server tadi. Nah, penggambaran contohnya itu seperti ini. Jadi masing-masing client itu punya jaringan ke servernya masing-masing. Nah, ini client ini terhubung ke semua entitas, baik itu server, printer, sama basis data. Tentunya kita menggunakan jaringan, baik itu menggunakan LAN ataupun menggunakan WiFi. Tentunya untuk model yang ketiga ini itu lebih banyak diterapkan pada sistem informasi saat ini ya. Karena di sini dengan adanya client server tersebut itu bisa dibangun dengan perangkat lunak yang beda-beda ya, atau beragam di sini. Ya. Jadi artinya misalkan kita pakai software X, maka untuk pengembangan aplikasi baru kita bisa menggunakan software Y tanpa perlu adanya migrasi sistem. Jadi benar-benar istilahnya tuh kita software yang beda, tapi kita bisa memakai barengan tadi. Ya. Di sini keuntungannya dari menggunakan client atau server. Nah, server ini tidak harus berupa sistem fisik, tapi juga berupa proses. Gitu. Jadi contohnya itu disebut ada database proses, database server ya. Itu proses dan komputer menangani permintaan akses terhadap basis data. Nah, yang paling sering digunakan aplikasi client server itu salah satunya adalah email atau surat elektronis yang ada di Gmail. Gitu. Itu yang contoh yang sederhananya gitu ya. Karena di situ yang namanya database itu semuanya tersimpan satu tuh secara rapi. Misalkan ada inbox ya, lalu send mail atau draft atau trace ya, semuanya ada di situ. Itu contohnya kita menggunakan Gmail yang ada di aplikasi client server. Nah, keuntungannya memang ini lebih ke handalnya ya, karena biayanya juga lebih rendah, tapi lebih sistemnya itu terbuka dan itu lebih open source juga. Jadi benar-benar bisa dimodifikasi. Tapi kalau kekurangannya mungkin sedikit ya kalau di client server di sini, karena kan biasanya ya dengan adanya jumlah kekurangannya lebih sedikit, artinya kan pasti penggunaan arsitektur yang ketiga ini pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan dua yang di atas tadi, yaitu tersentralisasi sama desentralisasi. Nah, SDM yang kita gunakan atau orangnya itu ada dua. Yang pertama adalah usernya itu sendiri, ya kayak kita juga ya, pemakai akhir, sama si spesialis TI-nya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pengembangan sistem informasi. Ya. Nah, lalu juga di sini untuk personel PDE itu banyak sekali ya. Jadi mulai dari operator, analis sistem, pengembangan aplikasi, sampai dengan auditor PDE. Ya. Jadi ini disesuaikan dengan masing-masing pekerjaannya. Jadi kalau kalian mengira di perusahaan IT itu apakah hanya programmer saja, itu semuanya enggak. Jadi itu dipecah menjadi berdasarkan
tugasnya masing-masing. Ya. Nah, berikutnya di sini untuk kompetensi pemakai akhir itu lebih ke bisa menyelesaikan sendiri persoalan dengan terhadap komputer informasi yang ada di komputer itu sendiri. Ya. Nah, tentunya alasan tumbuhnya EUC di sini itu banyak sekali ya. Biasanya itu lebih kurang responsif seperti itu. Nah, ini contohnya untuk kategori usernya itu masing-masing beda ya. Jadi ada non-programmer sampai dengan programmer pemrosesan data. Dan karakternya juga beda-beda di sini. Nah, masalah di EUC di sini ya, atau End User Computing itu biasanya ada kehilangan kendali pusat, lalu minimnya pengetahuan metode dokumentasi, lalu ada duplikasi atau redundansi sumber daya ya, lalu kompatibilitasnya kurang, lalu ada ancaman terhadap security atau keamanan, sama ada permasalahan dalam lingkungan informasi. Ya, ini untuk masalah di EUC-nya sendiri. Sehingga untuk penanganan masalahnya itu ya tentunya kita harus menggunakan prosedur standar atau SOP yang ada di perusahaan IT atau retail gitu, atau perusahaan yang lainnya gitu yang membuat atau menangani masalahnya di EUC di sini atau End User Computing. Nah, ini ya untuk materi pertemuan yang ke-12 di mana kita membahas yang namanya arsitektur sistem informasi itu membahas semua yang terlibat ya. Jadi kalau kayak ibaratnya kayak kita bikin di Microsoft Visio lah, kita buat denah rumah itu ya maksudnya ke dalam arsitektur, tapi konteksnya di sini adalah ke bagian sistem informasi. Jadi komputer yang digunakan, jaringan yang digunakan itu apa, dan juga database-nya seperti apa. Tapi penggambarannya seperti mirip kayak denah rumah. Ya. Nah, ini contohnya untuk materi yang dijelaskan untuk arsitektur sistem informasi. Ya, oke, mungkin untuk selanjutnya seperti biasa ya, untuk presentasi di kelas PIB ya, saat ini untuk aksi PIB ya, untuk hari ini. Oke, baik, yang pertama Gus Bina ada? Hadir Pak. Oke, sebentar ya. Oke, Gus Mina ada. Syakira? Hadir Pak. Oke. Patricia? Hadir Pak. Oke. Jenny Maulina? Hadir Pak. Oke. Adelia? Hadir Pak. Oke. Risya Destian? Hadir Pak. Oke. Muhammad Arfarian? Hadir Pak. Oke. Raka Sofyan? Hadir Pak. Oke. Nabila Lintang? Hadir Pak. Oke. Dimas Al-Anas? Hadir Pak. Oke. Mauna Sabira? Hadir Pak. Oke. Rizal Husaini? Hadir Pak. Oke. Muhammad Rifat? Hadir Pak. Oke. Ahmad Kadi? Ahmad Kadi? Ahmad Kadi Abdillah? Oke, nggak ada ya. Muhammad Rafiq? Hadir Pak. Oke. Olivia Anastasia? Hadir Pak. Oke. Claudia? Hadir Pak. Oke. Christopher? Hadir Pak. Oke. Nova Rahmadayanti? Hadir Pak. Oke. Bentar. Oke. Rafli Ardiansyah ada? Rafli Ardiansyah. Hadir Pak. Oke. Anjar Setiawati? Anjar Setiawati? Oke, nggak ada ya. Elma Fitriani? Hadir Pak. Oke. Bertila? Hadir Pak. Oke. Teresia? Hadir Pak. Oke. Muhammad Isa? Hadir Pak. Oke. Pak Teresia? Hadir. Oke. Rafli Sofiansyah? Hadir Pak. Oke. Natasha Dwi? Hadir Pak. Oke. Dia Ayu? Hadir Pak. Oke. Nika Deksari?
Oke, Nikatik Sari ada. Ade Zaki. Hadir Pak. Oke. Mei Yesi. Hadir, Pak. Oke. Al Shifa. Hadir, Pak. Oke. Agnes Nainggolan. Hadir, Pak. Oke. Marta Kezia. Hadir, Pak. Oke. Esther Anggi. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Abdurrahman. Yusuf Abdurrahman Elfak. Oke, nggak ada ya. Hafizur Romansyah. Hadir Pak. Oke. Tengku Rahman. Hadir Pak. Oke. Fawaz Muhammad. Hadir Pak. Oke. Akila Muksita. Hadir, Pak. Oke. Abil Zaki. Hadir Pak. Oke. Wilfa. Hadir, Pak. Oke. Nurlia. Hadir, Pak. Oke. Jessica. Hadir, Pak. Oke. Angel Caroline. Hadir, Pak. Oke. Agra Armando. Hadir Pak. Oke. Danistio. Danistio Panji Ramadan. Oke, nggak ada ya. Akbar Bil. Hadir Pak. Oke. Diana. Oke, ada. Neni Oktarina. Hadir, Pak. Oke. Miftahul. Oke. Siti Balkis. Hadir, Pak. Oke. Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Agnes Partisia. Hadir, Pak. Oke. Syandi Alam. Hadir Pak. Oke. Martua Elizer. Martua Elizer Siombing. Oke, nggak ada ya. Larasita. Hadir, Pak. Oke. Krisna Fahmi. Krisna Fahmi Al Rashid. Oke, nggak ada juga ya. Natania. Hadir, Pak. Oke, satu lagi Evianti. Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah semua ya untuk kelas TIB di sini. Sorry. Oke. Oke, jadi untuk materi yang ke-12 sampai di sini dulu ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di minggu depan seperti biasa ya perkuliahan absinya. Oke, mungkin sebelum kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.